Tahukah teman, beberapa waktu yang lalu beredar video yang menunjukkan aksi sweeping di rumah makan Padang yang dinarasikan sebagai larangan berjualan rumah makan Padang bagi orang non-Minang. Aksi itu diketahui dilakukan oleh Perkumpulan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC. Polresta Cirebon pun bergerak cepat menindaklanjuti beredarnya informasi tersebut. Nah, dikutip dari republika.co.id, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan jajarannya telah mengklarifikasi langsung terkait viralnya video tersebut ke pengurus PRMPC. Namun ternyata aksi tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan larangan berjual rumah makan Padang bagi orang non-Minang. Nah, PRMPC hanya keberatan akibat banyaknya harga jual rumah makan Padang yang relatif sangat murah, sehingga mengirimkan surat kepada manajemen rumah makan Padang murah. Nah, rumah makan Padang murah jangan sampai mematikan rumah makan Padang lainnya. Dari PRMPC sendiri juga sepakat boleh menjual dengan harga berapapun, tetapi tidak boleh menggunakan label paket 10.000 atau 8.000 karena akan menghancurkan rumah makan Padang lainnya. Nah, pihaknya juga mengakui narasi yang beredar di sosial media seolah-olah PRMPC menertibkan rumah makan Padang bagi orang non-Minang. Padahal PRMPC tidak seperti itu dan mengizinkan siapapun boleh berjualan rumah makan Padang. Namun di kali ini kita nggak bakal bahas tentang masalah itu ya. Yang bakal kita bahas adalah tentang fakta menarik rumah makan Padang. Nah, buat yang penasaran fakta menarik dari rumah makan Padang, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik rumah makan Padang. 1. Penjual rumah makan Padang tidak harus orang Minang. Rasanya yang enak dan bisa diterima di lidah semua kalangan membuat rumah makan Padang selalu ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan rumah makan Padang sudah ada bermunculan di luar negeri. Nah, mungkin karena itulah banyak pengusaha kuliner dari yang kecil sampai yang besar berbondong-bondong untuk membuka rumah makan Padang. Namun, tahukah teman, tidak ada aturan yang mengharuskan penjual rumah makan Padang harus orang Minang pula. Siapapun boleh ya berjualan nasi Padang. Hanya saja penjual nasi Padang harus tetap menjaga citra rasa nasi Padang dan bahan-bahan yang digunakan sebisa mungkin menggunakan bahan yang berkualitas. Dan biasanya masakan Padang dibikin tanpa penyedap, serta yang pasti masakan Padang harus berbahan yang halal. 2. Di Padang tidak ada rumah makan Padang. Gimana ceritanya rumah makan Padang tidak ada di tempat asalnya? Nah, gini, rumah makan atau restoran yang ada di Sumatera Barat tidak memakai embel-embel masakan Padang atau rumah makan Padang seperti rumah makan Padang lainnya yang ada di luar Sumatera Barat. Yang biasa teman jumpai di Sumatera Barat adalah seperti rumah makan restoran, rumah makan kapau, dan rumah makan ampera. Selain itu juga, karena rata-rata rumah makan yang ada di Sumatera Barat rata-rata hanya menjual masakan Padang saja. Maka dari itu rumah makan yang ada di Sumatera Barat tidak menggunakan embel-embel atau tulisan masakan Padang. 3. Porsi nasi dibungkus jauh lebih banyak. Beberapa alasan menjadi penyebab mengapa penjual nasi Padang membedakan porsi antara pelanggan yang makan di tempat dengan yang dibungkus. Nah, pertama, semua orang Minang menyadari bahwa mereka yang membeli nasi Padang untuk dibawa pulang tidak akan makan sendirian. Penambahan porsi nasi Padang ini adalah bentuk solidaritas antar masyarakat yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Dan alasan kedua adalah di beberapa rumah makan Padang memiliki takaran nasi tersendiri untuk pengunjung yang pesan untuk dibungkus. Penjual nasi Padang akan memberikan tambahan porsi nasi supaya bungkusan yang dibawa pulang nantinya terlihat penuh. Dan alasan yang ketiga adalah adanya tambahan lauk pelengkap seperti kuah kari, sayur nangka, daun singkong rebus, dan sambal hijau yang membuat porsi terlihat lebih banyak. Alasan jika nasinya saja terlihat banyak sementara lauknya hanya satu, maka akan terasa ada yang kurang, sehingga diberi juga bonus lauk pelengkap. Meskipun begitu, kini kebijakan penambahan porsi ini terkadang juga dibarengi dengan kebijakan harga berbeda di setiap rumah makan Padang. 4. Foto kakek berkopiah. Foto kakek berkopiah hitam atau bagi orang Minang dikenal dengan foto angkusali ya, sering dijumpai di beberapa tempat rumah makan atau restoran Padang.
Nah, dia terpajang rapi di dinding rumah makan atau restoran tersebut. Jika menjumpai foto yang kusalia di beberapa tempat rumah makan Padang, maka dapat dipastikan bahwa pemilik rumah makan Padang itu berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Nah, orang Minang khususnya orang Pariaman beranggapan bahwa Angku Salia adalah orang keramat. Memajang fotonya bagi sebagian orang dipercaya akan mendatangkan rezeki. Sementara sebagian lainnya hanya sebagai identitas asal mereka. Ada juga yang ikut-ikutan tanpa tahu awalnya. 5. Piring-piring lauk ditumpuk di lengan kiri. Rumah makan Padang yang biasanya dimiliki oleh keturunan Minang asli punya tradisi sendiri saat menghidangkan makanan. Nah, piring-piring lauk ditumpuk di lengan kiri disajikan dalam waktu singkat. Nah, teman kerap menjumpai pelayan restoran Padang sedang bermanuver. Nah, inilah tradisi menyajikan masakan di restoran otentik khas Sumatera Barat sekaligus skill yang harus wajib dimiliki oleh pelayannya. 6. Prasmanan mini. Di rumah makan Padang disajikan dengan cara yang unik, yakni dibuat seperti prasmanan mini. Nah, menariknya prasmanan mini diletakkan dalam puluhan piring kecil berisi aneka lauk disajikan di atas meja makan. Pengunjung bebas memilih lauk yang ia sukai dan hanya membayar apa yang diambil. Ursiwan Effendi, antropolog yang berkecimpung dalam bidang kuliner khas Minang, mengatakan tradisi pertemanan mini di restoran Padang sudah berlangsung sejak lama. Nah, menurutnya, sebetulnya rumah makan Padang ialah restoran cepat saji khas Indonesia. Jadi pelayanannya pun dituntut untuk menyajikan makan yang cepat. Oleh karena itu, dibuatlah konsep prasmanan mini. Tujuannya agar pelayan tidak perlu bolak-balik mengantarkan makanan, jadi bisa satu waktu saja. 7. Terdapat jenis rumah makan Padang. Nah, tak ada restoran Padang di Sumatera Barat, yang ada hanyalah beberapa jenis rumah makan Padang yang menjual lauk khas Minang. Nah, rumah makan tersebut adalah rumah makan Ampera, rumah makan nasi kapau, rumah makan Pau, dan restoran biasa. Dan meskipun sama-sama menjual hidangan khas Minang, kenyataannya rumah makan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, itulah dia teman fakta menarik rumah makan Padang. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.